Saya itu harapannya itu ya pengennya dia itu bisa aktif untuk merawat dirinya aja lah, ibadah bisa. Sosok legenda dangdut tanah air, Hamdan ATT kini hanya bisa duduk di atas kursi rodanya. Saat dijumpai di kediamannya, Hamdan tampak hanya duduk tertunduk, sementara sang istri menuturkan seperti apa kondisi sang suami saat ini. Ya, Hamdan ATT terkena penyakit stroke sejak tahun 2017 silam. Sang istri pun sedikit menceritakan kondisi Hamdan saat ini. Ya kegiatannya ya cuman sekarang tempat tidur aja. Aktivitasnya ya cuman makan, mandi, terus itu ya sambil terapi kecil lah dijemur. Terapi saya bantu gitu terapi. Saya gitu kadang-kadang sampai kemarin tuh saya konsul sama dokter tuh. Saya bilang, dok, ini jadi orang stroke ini sampai saya nanya tuh saya bilang kok yang ada keluarga saya begini-gini. Beda katanya. Nggak bisa disamakan kalau ayah ini kena di belakang batang otak. Jadi apa? Ya, soalnya saya perhatikan tuh kondisi itu naik turun. Kalau lagi enak gitu. Jadi itu dari memorinya kata dokternya itu. Jadi kalau hilang timbul itu dari memori. Ayah ini semenjak sakit itu nggak pernah mengeluh. Nggak pernah mengeluh? Nggak pernah. Itu sampai ibaratnya nih saya nggak kasih makan sehari pun dia diem. Nggak pernah yang namanya teriak. Sampai saya ngomong sama dokter. Kok ini nggak pernah yang namanya teriak aku lapar, ini nggak pernah. Jadi saya sendiri yang udah tahu waktu-waktunya makan, waktunya iya. Nggak pernah. Masih kalau ayah saya dulu cair ya, maksudnya bubur gitu-gitu atau? Oh iya, saya jadi nasi saya seperti di tim aja kasih. Ya. Nanti dikasih sayur, kasih lauk-lauk biasa. Terus kayak sayur juga saya agak halusin, bukan di blender tapi dihalusin aja. Yang lembut-lembut makannya. Obatnya sekarang udah macam-macam. Ini kemarin ini kan saya sempat juga berhenti tuh ya masalah dana juga kan waktu kemarin ini. Terus ada semenjak Bang Tantowi itu sama Ike Nurjana kesini ngasih dana untuk bantuan ayah berobat. Nah itu saya udah mulai aktif lagi. Mudah-mudahan nih udah 2 bulan ini mulai pengobatan lagi. Berarti Iya. sempat stop pengobatan? Iya, semenjak habis operasi itu saya cuman berapa ini aja. Terus saya berhenti kan. Nah sekarang aktif lagi. Ya mudah-mudahan ada kemajuan gitu, ada ini. Awalnya 2017, tapi itu alhamdulillah 1 bulan berikutnya, nggak sampai 2 bulan lah aktif lagi. Masih bisa nyanyi, bisa kesana sini. Nah gitu, terus tiba-tiba, tapi jalannya itu masih agak sempoyongan gitu ya. Saya pikir ya udahlah dengan adanya waktu mungkin perbaikan gitu. Saya nggak tahu kalau harus rutin pengobatan. Akhirnya ya pas terakhir tuh 21 akhir itu. Iya itu yang tiba-tiba itu koma. Saya tahu koma itu karena saya bangunin, saya giniin kok diem aja tapi diem gitu. Langsung tuh bawa angkut ke rumah sakit, kata dokter. Ini udah kok apa istilah kita ini yang normal gitu 15 katanya kesadarannya. Ini hanya 3 apa 4 waktu itu. Jadi memang udah kayak orang koma. Akhirnya dokter menyarankan dioperasi malam ini juga katanya. Saya bilang gimana Bu, kan minta izin keluarga. Saya bilang ya yang terbaik lah dok. Kalau memang untuk kebaikan ya nggak apa-apa. Akhirnya malam itu langsung dioperasi. Jadi ditanam selang dari kepala ke lambung. Selang? Iya, seumur hidup jadinya. Sekarang masih
Iya, tapi ditanam di dalam seumur hidup. Jadi ada penyumbatan di otak. Kalau ini ditanam sebelah, kayaknya sebelah kanan ini. Jadi operasinya 2 dari kepala ke lambung. Iya, nyambung. Alhamdulillah ayah nih ya, seluruhnya dicek nggak ada penyakit. Nggak ada. Nah waktu kena serangan pun hanya 150. Saya kan bingung, orang kan bisa 200, ini enggak Pak. Ini 150, tensinya pokoknya di bawah 160 di bawah itu. Yang waktu pecah pembuluh darah itu. Enggak, makanya saya bingung gitu. Iya. Kan kalau darah itu tensi itu kan sesuai dengan umur. Nah itu istilahnya nggak terlalu tinggi buat saya gitu, saya pikir gitu. Soalnya nggak sampai itu. Nah itu pecah awal itu yang 2017, tapi nggak dioperasi. Nah yang parahnya ini yang 2021 itu. Awal 2020 itu akhir. Itu yang terus tiba-tiba koma itu. Saya tadinya ya nggak tahu, saya pikir kok diem aja. Saya waktunya ngasih makan gitu kok ini nggak bergerak kak ini, saya gitu. Saya nggak taunya bener, nggak ada respon, nggak ada apa. Langsung bawa ke rumah sakit. Nah saya setelah operasi itu kira-kira setahun, saya pikir ya udahlah gitu, masalah udah gitu obatnya pun bukan hanya untuk, kalau stroke itu kan hanya bisanya vitamin ini aja. Nah itu ada obat lagi di luar itu yang untuk ini itu ya lumayan mahal. Nah itulah yang saya nggak maksudnya nggak perhatikan ke situ. Kok tambah lama kok ini akhirnya alhamdulillahnya itu ya itu pas ada dapat bantuan dari itu baru saya rutinin lagi. Saya kembali lagi ke asal. Ya mudah-mudahan ini kan baru berjalan 2 bulan. Iya. Berarti suntik itu yang rutin ya? Iya, tiap 1 bulan. Titik-titik itu yang lemah-lemah. Nanti lihat perkembangannya bagaimana, mudah-mudahan ada hasilnya. Harapan saya ini ya cuman biar ayah itu bisa sehat, bisa untuk dirinya sendirilah, aktivitas untuk dirinya, ibadahnya lagi supaya bisa kembali. Terus dan kemarin kan sempat ada ilmiahnya ya? Iya, Tantawiyah ya. Ya sama Baike. Dulu mungkin ya karena kalau bikin lagu itu sampai 3 hari, kadang-kadang tuh makan nggak diingat ini nggak, itulah penyebabnya mungkin bisa gitu ya. Iya jadi nanti nggak bisa diganggu pokoknya 2 hari 2 malam tuh nggak tidur nggak apa bikin lagu itu. Iya begadang itu nggak ingat makan nggak ini, kalau ditanyain marah-marah nih. Iya ntar ini masih tanggung ini, nanti lupa katanya idenya. Jadi gitu mungkin dari itu ya, karena hidupnya nggak disiplin dari itu mungkin bisa ya akhir-akhirnya kan gini. Karena saya itu nggak tahu persis ya, karena nggak ngerti dulu itu kalau ada royalti ini saya nggak perhatiin. Nah dia jadi nggak pernah cerita, taunya abisnya tuh taruh gitu. Itu yang kemarin dibongkar, dicari-cari tuh di YouTube di ini anak-anak itu. Yang baru ketemu hampir 100. Iya. Padahal dulu pernah cerita dia ada 500-an lagu ciptaannya ini. nggak ketemu gitu ya? Iya. Masih belum ketemu? Nggak ketahu, abis saya nggak tahu yang mana, nggak paham gitu. Kalau yang dinyanyikan maupun ciptaan orang mau ciptaan sendiri, itu ayah sekitar 600 lagu.
Iya. Lagu-lagu yang hit, maksudnya mau ciptaan sendiri, ciptaan orang. Itu di total kemarin tuh hampir 600 lah, yang dinyanyikan ayah sendiri. Iya, saya panggil orang untuk terapi di rumah aja di itu sementara. Kalau waktu itu kan masih bisa jalan tuh masih saya bawa ke terapi di luar di rumah sakit. Cuman kalau sekarang kalau kondisinya begini berat juga kan. Jadi di rumah aja saya panggil orang untuk terapi seminggu 2 kali. Terus sama yang bantuin itu keliling itu buat mandiin apa. Iya. Dibekam, iya. Dibekam, di terapi. Pokoknya dokter bilang tuh harus sering dilemesin aja. Jadi kan itu kerjaan istilahnya kan yang orang ngerti, yang ngurut itu kan tahu. Jadi saya panggil aja itu seminggu 2 kali. Buat iniannya supaya lemas. Bisa, maksudnya jalan tapi masih dipapah gitu. Nggak separah sekarang ini yang ini. Masih bisa dipapah. Ya itu yang saya bilang kurang kekontrol, kurang maksudnya terapinya ini pengobatannya. Obatnya itu hanya itu gerakan-gerakan kan. Sama ya istilah vitamin-vitamin gerakannya itu waktu pas pandemi itu. Jadi kurang iya, kurang kita mau keluar nggak bisa, ini nggak bisa kan. Apalagi orang sakit kan malah nggak di ini. Iya, takut akhirnya kena yang lain nanti gitu. Jadi dia nggak ngobrol begitu. Kalau kita ajak ngomong masih nyambung. Tapi kalau lagi sakit gini, siapapun yang nggak keluar ke mulutnya, nggak mau sama sekali. Itu berarti saya udah tahu, oh ini berarti nggak enak badannya. Saya udah kasih obat ini anti nyeri atau obat itu. Nanti baru dia kalau udah enak dia ngomong sendiri. Sama bawa kita masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu. Kalau lagi iya, berarti kalau dia diem aja itu berarti badannya lagi nggak enak. Saya mungkin kemarin kan habis disuntik sini kan, pasti otomatis jarem, bahasa Jawanya jarem kan. Sini disuntik berapa suntik, jadi kan mungkin jadi kayaknya gerges apa gimana badannya nggak enak gitu. Kadang-kadang saya ngelihat tuh di tempat ini, ngelihat kesian nangis saya. Karena selama ini ya saya juga sebagian kan suka ngikut juga. Keliling Indonesia sampai ke luar negeri kan. Menghibur waktu masih zaman TKW di dubes-dubes. Itu dia juga sering dipanggil kan. Terus tiba-tiba dia brek ini saya sedih juga gitu. Kelihatannya kasihan gitu. Terus saya kembali lagi ya. Mungkin ini ujian buat Bang Hamdan, buat saya juga. Mungkin ini ujian Allah ya, kita terima aja. Ya mudah-mudahan Allah yang memberi penyakit, ya Allah juga yang ngangkat penyakitnya. Saya juga kalau ngelihat gitu melas gitu kesian. Yang tadinya aktif kemana-mana tiba-tiba. Ini kan kayak Bang Hamdan juga sakitnya itu tiba-tiba gitu. Yang istilahnya nggak disangka-sangka gitu. Yang akan sakit begini kan. Pas itu lebaran 2 hari itu lagi iya keluarga ngumpul, anak semuanya ngumpul. Dia itu saya omelin, saya bilang lebaran kok puasa nggak sahur. Kalau sahur nggak apa-apa. Orang puasa nggak boleh katanya. Bukan nggak boleh, maksudnya nggak siap gitu. Ini banyak keluarga juga, saya bilang nggak usah puasa. Nggak mau dia. Akhirnya dia ke kamar mandi ngomong mau sholat duhur. Kok lama di kamar mandi nih? Tiba-tiba udah melotot aja, untung anak-anak laki di belakang nggak sampai jatuh gitu. Dan saya juga ngelihat kayak kondisi kayak gini juga nggak tega gitu. Kita mau ini juga nggak tega istilahnya. Saya terima, mudah-mudahan Allah juga cepat angkat penyakitnya gitu.
saya itu harapannya itu ya pengennya dia itu bisa aktif untuk merawat dirinya aja lah, ibadah bisa istilahnya gitu, biar dia bisa istilahnya makan nggak perlu kita iniin, ya dia bisa aktif untuk dirinya aja. Harapan saya gitu aja. Selama ini selama jadi artis tuh puasa Daud nggak pernah hilang. Udah berapa tahun. Mungkin ya inilah, mungkin Allah kasih ini. Kita namanya manusia itu mungkin dihapus dosa-dosanya untuk dia. Namanya manusia kan nggak luput dari dosa gitu. Mudah-mudahan dia Allah kasih kesembuhan, diringankan dosa-dosanya udah.